Bab 1602. Apakah Master Alam Sempurna sangat kuat? Hanolu di samping pun mengedipkan mata, lalu memandang warrior yang muncul tatapan yang sangat kagum padanya. Ini namanya pencuri, teriak pencuri. Luar biasa. Saat ini, warrior yang mendadak memandang ke arah Hanolu, lalu memberi isyarat. Hanolu pun mengerti, mulai pelan-pelan bersamaan dengan warrior yang mundur ke belakang. Sedangkan di saat ini, Jason Lee sudah dikepung oleh senior tua berjubah ungu mereka. Jason Lee tidak memedulikan warrior yang dan Hanolu, karena dia sudah dikepung 4 Master Alam Sempurna. Meskipun kekuatannya cukup baik, tapi hal yang mustahil satu orang melawan 4 Master. Hening sejenak, sebuah ciwa tombak menakutkan mendadak keluar dari tubuh Jason Lee. Selanjutnya dia menggenggam erat tombak menebas ke arah depan. Cahaya tombak yang menyilaukan mata pun memancar keluar. Boom! Master Alam Sempurna yang di depan Jason Lee pun terpelanting mundur ratusan meter. Sedangkan Jason Lee langsung terbang, berubah menjadi cahaya tombak menghilang. Jason Lee juga tidak bodoh. Mana mungkin dengan kekuatan satu orang melawan 4 Master Alam Sempurna. Kabur adalah jalan terbaik. Kabur. Senior tua berjubah ungu mencibir, lalu bergerak mengejar ke arah Jason Lee. 3 Master Alam Sempurna di belakangnya pun segera mengikuti. Jason Lee kabur ke arah warrior yang dan Hanolu. Pas melihat keadaan ini, ekspresi warrior yang dan Hanolu pun menjadi jelek. Bimbang sejenak, warrior yang mendadak berhenti, lalu berbalik badan dan meninju. Melihat warrior yang berbalik badan dan meninju, Jason Lee pun terkejut, tapi reaksi sangat cepat. Di saat warrior yang meninju, dia langsung mengayunkan tombaknya. Boom! Warrior yang kembali terpelanting mundur ratusan meter, tapi Jason Lee malah terhenti karena warrior yang saat ini, 4 Master Alam Sempurna sudah mengejar. Warrior yang pun berkata, 4 senior, aku adalah bawahan dari Tuan Muda Yanto yang dari keluarga yang, aku bersedia membantu para senior menangkap Jason Lee. Yanto yang senior tua berjubah ungu memandang warrior yang sekilas, kamu orang keluarga yang. Warrior yang mengangguk kepala, iya. Senior tua berjubah ungu mengangguk kepala, ingin berkata, tapi Jason Lee yang ada di samping mendadak mengangkat tangan. Aku Jason Lee, menggunakan roh suci bersumpah, roh bumi tidak berada di tanganku. Jika aku berbohong, akan menerima hukuman langit. Warrior yang dan Hanolu pun terdiam. Mendengar perkataan Jason Lee, senior tua berjubah ungu mereka saling memandang. Hening sejenak, mereka berempat bersamaan memandang warrior yang dan Hanolu. Saat ini, 4 orang ini sudah percaya dengan Jason Lee. Jika roh bumi ada di tangan Jason Lee, maka tidak akan mungkin berani bersumpah dengan roh suci. Jangankan Jason Lee, mereka juga tidak akan sembarangan bersumpah dengan roh suci. Perlu diketahui, menggunakan roh suci bersumpah, jika ada palsu akan menjadi gila. Ada satu kalimat mengatakan, musuh terbesar adalah diri sendiri. Perkataan ini sangat diakui oleh pendekar hitam, karena mereka tidak mungkin menjadi musuh diri sendiri. Saat ini, warrior yang juga mengangkat tangan kanan, aku bersumpah dengan roh suci Tuanku Yanto yang, jika roh bumi tidak ada di tanganku. Jika berbohong, Tuan mudaku akan roh binasa. Mendengar perkataan warrior yang, Hanolu membelalakan mata, wah, boleh juga seperti ini. Tidak tahu malu. Jason Lee di samping pun mengamuk, kamu kenapa tidak menggunakan dirimu sendiri bersumpah? Malah menggunakan Tuan Muda. Dasar. Kamu yang tidak tahu malu. Warrior yang mendadak mengamuk, apakah kamu mengetahui, nyawaku adalah milik Tuan Muda,
seumur hidup aku akan setia pada Tuan Muda. Dia mau aku hidup, aku akan hidup. Dia mau aku mati, aku akan pergi mati. Aku bersumpah menggunakannya, dalam hati ada seberapa sedih, aku. Apa hubungan dengan Tuan Mudamu? Jason Lee memotong pembicaraan warrior yang, jika kamu tidak takut, maka gunakan roh sucimu untuk bersumpah, barulah aku percaya roh bumi tidak ada di tanganmu, apakah kamu berani? Tatapan mata 4 senior tua kembali tertuju pada warrior yang, mereka merasa sumpah warrior yang tadi kurang bisa diandalkan. Sebenarnya, jika diganti orang lain mereka berempat sudah menyerang. Tapi 3 orang ini bukan orang biasa, juga memiliki status yang spesial dan kemampuan bertarung beda alam. Jadi, mereka berempat masih tidak ingin merusak hubungan. Warrior yang hening. Saat ini, Jason Lee pun menyindir, tidak berani, kan? Takut. Saat ini, warrior yang mendadak mengangkat tangan kanan dan berkata, aku bersumpah dengan roh suciku, roh bumi tidak ada di tanganku, jika berbohong akan disambar petir. Sebenarnya apa yang dikatakan juga tidak palsu, karena roh bumi benaran tidak di tangannya melainkan di dalam pagoda Hongmeng, jadi dia tidak takut. Mendengar perkataan warrior yang, Jason Lee dan Hano Lu pun tercengang. Mereka berdua tidak menyangka warrior yang berani menggunakan roh suci untuk bersumpah. Karena mereka berdua tahu jelas, roh bumi ada di tangan warrior yang. Sekarang warrior yang menggunakan roh suci bersumpah membuat mereka sedikit tercengang. Sedangkan di saat ini, tatapan 4 senior tua tertuju pada Hano Lu, tatapan mereka pun sangat tidak bersahabat. Ekspresi Hano Lu pun berubah, dia juga mengangkat tangan kanan, aku juga bersumpah dengan roh suci, roh bumi tidak ada di tanganku, jika ada maka rohku juga akan binasa. Mendengar perkataan Hano Lu, 4 senior tua berjubah ungu pun menjadi marah, saat ini mereka merasa sedang dipermainkan. Hening sejenak, senior berjubah ungu berkata, bagaimana jika kalian bertiga membiarkan kami menggeledah cincin penyimpanan dan kesadaran ilahi kalian? Mendengar perkataan senior tua berjubah hitam, ekspresi Jason Lee dan Hano Lu menjadi murung. Mereka masih terima untuk menggeledah cincin penyimpanan, tapi sudah keterlaluan sampai menggeledah kesadaran ilahi. Sebenarnya menggeledah 2 macam barang ini sangatlah keterlaluan, karena ini menandakan akan membuka semua rahasia di depan mereka. Siapa yang bersedia? Yang pastinya Jason Lee dan Hano Lu tidak mungkin bersedia, sedangkan warrior yang tidak ada pengaruh. Karena semua benda pusakanya tersimpan di dalam pagoda Hongmeng. Musuh meskipun alam sempurna, tapi asalkan pagoda Hongmeng tutup, mereka tidak mungkin bisa masuk. Tapi, dia juga tidak memilih mereka menggeledah cincin penyimpanan dan kesadaran ilahi, apalagi kesadaran ilahi, membiarkan kesadaran ilahi mereka masuk ke kesadaran ilahi sendiri. Jika musuh ada niat jahat, maka akan mati. Warrior yang mereka pun diam, suasana pun menjadi menegangkan. Saat ini, senior tua berjubah ungu pun berkata, jika kalian tidak bersedia, aku masih ada satu cara lagi. Kalian bertiga ikut bersamaku kembali ke keluarga Wang. Asalkan kalian bersedia, aku menjamin tidak akan menyerang kalian. Ke keluarga Wang. Warrior yang pun mencibir, ide Pak Tua ini bagus juga, asalkan mereka ikut dengan Pak Tua ini ke keluarga Wang, aku akan menjadi tumbal. Setelah mendengar perkataan senior tua berjubah ungu ini, semuanya pun diam, tapi aura tetap mewaspadai warrior yang mereka, jika ada gerak-gerik aneh, akan langsung menyerang. Saat ini, warrior yang melirik Hano Lu sekilas, dia pun mengangguk kepala. 1 detik kemudian, Hano Lu menarik golok dan menebas.
Saat Hanolu menebas, Master Alam Sempurna di depannya mendadak menahan. Kelihatannya musuh sudah menebak. Boom! Hanolu pun terpelanting mundur ratusan meter, lalu dua Master Alam Sempurna juga mengepung Hanolu, sedangkan warrior yang sudah kabur sejauh ratusan ribu meter. Jason Lee sekarang sudah berada di tempat jauh puluhan ribu meter dari sini, tapi di belakangnya masih ada dua Master Alam Sempurna. Tidak ada yang mengejar warrior yang kelihatan mereka mengira roh bumi ada di tangan Jason Lee atau Hanolu. Sebenarnya juga wajar, karena warrior yang adalah paling lemah dari mereka bertiga, juga merupakan bawahan keluarga yang jadi empat senior tua ini pun langsung mengabaikannya. Tapi, di saat ini warrior yang mendadak kembali ke samping Hanolu. Hanolu pun kaget dan berkata, "Kenapa kamu kembali?" Warrior yang tak berdaya dan berkata, "Kamu tidak salah. Aku menyuruhmu kabur, bukan bertarung." Hanolu tersenyum licik, "Maaf, salah pengertian." Warrior yang menggeleng kepala, menoleh ke arah dua Master Alam Sempurna dan berkata, "Kamu pilih yang mana?" Hanolu berpikir sejenak dan berkata, "Sebelah kiri." Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Kamu serang duluan." Hanolu memandang warrior yang sekilas dan berkata, "Kamu jangan-jangan akan berbuat ulah licik lagi." Warrior yang berkata dengan nada tidak senang, "Apakah aku orang seperti itu?" Hanolu mengangguk kepala dengan serius. Warrior yang saat ini Hanolu mendadak transmisi suara, "Aku tahu kamu ini memang licik dan tidak tahu malu, tapi kamu tadi kembali ke sini, aku pun tahu kamu orang yang baik. Kamu tidak mungkin bisa menahan Master Alam Sempurna ini, nanti aku akan menghalangi mereka, kamu kabur duluan, setelah kamu kabur, aku ada cara untuk kabur." Setelah itu, dia pun melompat ke langit, berubah menjadi cahaya golok menyerbu ke arah dua Master Alam Sempurna. Seketika, aura pedang menyelimuti langit menyerang kedua Master Alam Sempurna. Lalu, boom! Mendadak di dalam aura pedang yang menyelimuti langit terdengar suara ledakan kuat, kemudian aura pedang yang menyelimuti langit pun lenyap. Boom! Satu bayangan orang terpelanting mundur, bayangan ini adalah Hanolu, tapi beberapa saat kemudian dia sudah berhenti. Tatapan Hanolu pun menjadi tajam, saat ingin menyerang warrior yang muncul di depannya dan berkata, "Giliran aku." Hanolu tercengang dan berkata, "1 lawan 2. Warrior yang mengangguk kepala. "Kamu yakin?" tanya Hanolu. Warrior yang menoleh kepala ke arah Hanolu, memangnya Master Alam Sempurna sangat kuat. Hanolu pun terdiam. Bersambung.